Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kelas Matematika Keuangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunga. Nah, bunga ini sendiri sebenarnya ada beberapa macam jenis perhitungannya. Ada bunga sederhana dan ada bunga majemuk. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunga sederhana. Pada perhitungan bunga sederhana, sebenarnya bunga dihitung pada awal periode saja. Jadi nanti untuk pembayarannya itu bersifat flat atau tetap untuk sampai periode berakhir. Nah, kalian mungkin sudah sering mendengar tentang apa itu bunga. Ya, bunga ini berkaitan dengan simpan pinjam uang. Kalau kita menyimpan uang di bank misalkan atau lembaga keuangan lainnya, kita akan mendapatkan bunga. Tetapi kalau kita meminjam uang, kita yang akan membayarkan bunga atau dikenakan bunga. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada dua jenis perhitungan bunga, yaitu bunga tunggal atau disebut bunga sederhana dan bunga majemuk. Ada satu istilah penting yang berkaitan dengan bunga, yaitu periode perhitungan bunga. Jadi ada beberapa cara untuk menghitung periode perhitungan bunga. Di sini ada yang dihitung secara harian, bulanan, ataupun tahunan. Nah, pada bunga sederhana, bunga periode tertentu tidak dibungakan kembali pada periode selanjutnya. Jadi, sudah dihitung dari awal, kemudian dibagi sejumlah periodenya. Cicilannya itu flat ya, jadi cicilannya biasanya itu tetap dari periode pertama sampai akhir periode pembayaran. Besarnya bunga dihitung dari nilai pokok atau prinsipal awal dikalikan dengan tingkat bunga atau interest rate dan waktu. Nah, rumus bunga tunggal bisa dituliskan seperti ini. SI sama dengan P dikalikan R dikalikan dengan T, di mana SI ini adalah besaran bunganya. Ini adalah besaran bunganya. Besaran bunga tunggal ya. Jadi kalau bunga majemuk nanti berbeda lagi untuk rumus perhitungannya. P adalah nilai pokok awal, R adalah tingkat bunga per tahun, dan T adalah waktu. Nah, T ini satuannya adalah tahun. Jadi jangan lupa perhitungannya adalah tahun. Nah, untuk selanjutnya, karena satuan T adalah tahun, jika waktu T dinyatakan dalam bulan, kita dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu T sama dengan jumlah bulan dibagi 12. Misalkan, ternyata bunganya adalah 3 bulan, 15% per 3 bulannya, maka kita harus menghitung T-nya tetap dalam bentuk tahun, sehingga 3 ini nanti dibagi dengan 12 atau sama dengan 1/4 atau 0,25 dan seterusnya. Jadi kita harus mengkonversi bentuk bulan ini kepada dalam bentuk tahun. Ini artinya adalah 0,25 tahun. 0,25 bukan 25 ya. Jadi ada kesalahan tadi saya pengucapan. Ini adalah 0,25. Untuk angka di belakang koma kita membacanya tidak boleh ada puluhan, ratusan ataupun ribuan. Jadi tetap dia satuan. Jadi 0,25. Sementara itu, jika T dinyatakan dalam hari, ada 3 metode untuk mencari nilai T. Yang pertama yaitu bunga tepat, yang kedua bunga biasa, dan yang ketiga adalah bunga Bankers Rule. Masing-masing metode ini memiliki rumus yang berbeda. Jadi kalau kita menggunakan bunga tepat, maka jumlah harinya ini kita bagi dengan 365 hari. Nah, jadi nanti akan ketemu T-nya sama dengan berapa tahun. Begitu juga dengan bunga biasa. Bunga biasa ini nanti adalah 30 dibagi 360.
untuk memperoleh hasil interpolasi dari dua tanggal yang berbeda, pembilang SIO dapat dihitung dengan formula berikut. 360 dikalikan Y2 min Y1, di mana Y2 ini adalah tahun akhir pembayaran dan ini adalah tahun awal pembayaran, ditambah 30 dikali M2 yaitu month atau bulan. Jadi ini bulan akhir pembayaran. Ini adalah bulan awal pembayaran dan ini adalah bulan akhir pembayaran. Nah, ini adalah bulan akhir pembayarannya ya. Sedangkan kalau ini adalah tanggal akhir pembayaran dan ini tanggal awal pembayaran. Yang ketiga, bunga bankers rule rumusnya adalah T jumlah hari dibagi dengan 360. Jadi begini, kapankah kita menggunakan metode yang pertama, kedua, ataupun ketiga? Itu biasanya langsung diketahui di soal. Jadi sudah ada ketentuannya, kita harus menggunakan perhitungan yang mana. Nah, contohnya seperti ini. Hitung bunga tepat, bunga bankers rule, dan bunga biasa dari sebuah pinjaman sebesar 20 juta rupiah sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Ini 1 Januari 2017 ya, dengan bunga 8%. Dengan bunga 8%. Ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui dari soal. Diketahui bahwa sebuah pinjaman sebesar 20 juta, berarti dia P-nya adalah 20 juta. Kita tuliskan dulu. Kemudian ada lagi R-nya atau bunganya adalah 8%. Kalau seperti ini berarti dia satuannya adalah 8% per tahun ya. 8% itu sama dengan 8 per 100, sehingga bisa kita tuliskan menjadi 0,08. T adalah 89 hari. Dari mana 89 ini? Kita menghitung jumlah hari aktual. Nah, jumlah hari aktual ini, jadi kita hitung satu persatu dari 1 sampai 30 Januari. 31 ya Januari ya. Jadi 31 Januari ditambah Februarinya itu kita anggap 28. Kenapa? Karena 29 itu tahun kabisat. 2017 itu bukan tahun kabisat ya. Tahun kabisat adalah kalau bisa dibagi 4 ya. Jadi 2017 itu bukan termasuk tahun kabisat sehingga dia hanya 28 hari. Kemudian kita jumlahkan dengan Maret. Februari, Maretnya 31. Mulai dari 1 Januari, tapi kan kita ngitungnya enggak dari 1 Januari ya, dikurangi 1, berarti ini tadi 30 ya, ini adalah 30, yang ini adalah sampai akhirnya itu adalah 31. Jadi kalau kita jumlahkan, kenapa ini tadi 30 tahu ya, jadi kalau kita punya 1 Januari kan pasti kita ngitungnya dari hari berikutnya. Jadi kan 31 itu dikurangi 1. Jadi tinggal 30. Kalau kita jumlahkan menjadi 6, 7, 8, 9. Menjadi 89 hari. Harus kalian ketahui tentang di sini kan memuat bulan Februari. Nah, bulan Februari ini kan ada yang 29. Yang 29 ini adalah kalau dia di tahun kabisat. Tahun kabisat ini 4 tahun sekali. Jadi kalau ini bisa dibagi 4, berarti dia tahun kabisat. Tapi ini kan 2017 ini nggak bisa dibagi 4. Dalam artian hasilnya tidak bulat. Jadi 2017 ini bukan tahun kabisat. Nanti bisa kalian cari tahu tentang tahun kabisat ya. Oke, jadi untuk perhitungan bunga tepat dan bunga bankers rule itu 89 hari. Nah, kalau untuk bunga tepat tadi kan kita tetap masuk ke persamaan ini. SI sama dengan P dikalikan R dikalikan T. Yang beda hanya di T-nya saja, penggunaan nilai T-nya saja. Jadi
P-nya adalah 20 juta, dikalikan R-nya adalah 0,08, T-nya adalah 89 hari dibagi 365 hari. Ini untuk perhitungan bunga tepat. Nanti akan diperoleh hasilnya adalah 390.136,99. Apakah ini besaran apa? Ini adalah besaran SI atau bunga. Jadi bunga yang diperoleh itu sebesar 390.000. Itu kalau kita menggunakan perhitungan bunga tepat. Nah, selanjutnya kalau kita menghitung dengan metode Banker's Rule, maka dia nanti ada perbedaan di sini. Kalau tadi sesuai dengan ini ya, persamaan ini bahwa dia dibagi dengan 360. Ini Banker's Rule ini ya, jumlah hari dibagi dengan 360. Jadi jumlah harinya adalah 89 dibagi 360. Pasti akan ada perbedaan perhitungan karena yang satu pembaginya adalah 365 sedangkan yang satunya pembaginya adalah 360. Akan ketemu nilainya yaitu 395.555,56 rupiah. Nah, untuk perhitungan bunga biasa yang metode selanjutnya yaitu metode bunga biasa atau ordinary interest, maka jumlah harinya kita harus menghitung menggunakan persamaan yang sudah ditentukan. Tadi kan diketahui dia 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Berarti Y2-nya 2017, Y1-nya juga 2017. Nah, ini kemudian bulannya kan ada perbedaan. Bulannya sampai 31 Maret. Berarti M2-nya adalah 3, M1-nya adalah 1. Oke, sebentar. Jadi kita lanjutkan ketika ini apa? Tadi ya udah diketahui bahwa D-nya juga sudah diketahui. D-nya tadi kan 31 Maret yang akhir periodenya. Jadi di sini bisa kita tuliskan sebagai 31. D1-nya adalah 1 dari tanggal 1 Januari. Nah, setelah kita hitung, ini kan udah 0, 2017 dikurangi 2017. Berarti kan ini sama aja seperti ini ya. Jadi perhitungannya kalau kita hitung tuh kayak gini. Ditambah 30 dikalikan 3 dikurangi 1, 2. Ditambah 31 kurangi 1 sama dengan 30. Nah, ini 0 ditambah 60 ditambah 30 sama dengan 90 hari. Ya. Jadi 90 hari ini. Nah, baru setelah kita ketemu jumlah harinya, kita masukkan ke persamaan yang ada, yaitu SI sama dengan P dikalikan R dikalikan T-nya. T-nya ini ya 90/365 sesuai dengan rumus yang dari bunga biasa. Oh maaf, per 360 ya, ada kesalahan di sini. 90/360. Nah, ini sih. Jadi kalau kita hitung nanti itu, coba kalian hitung nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, itu tadi tentang perhitungan bunga dengan beberapa metode untuk menemukan jumlah T-nya. Ada 3 metode yang sudah kita pelajari tadi. Nah, dari sini nanti kalian coba, ini adalah tugas pertama. Jadi tugas ini dikerjakan nanti sesuai dengan jam mata kuliah kita. Jadi kalian belajar secara mandiri juga mengerjakan soal secara mandiri. Ini akan saya beri tenggat waktu sampai nanti malam sebelum jam 12 malam. Jadi harus selesai hari ini juga. Jadi manfaatkan waktu perkuliahan kita selama 3 jam itu untuk mengerjakan
untuk mempelajari materi dan mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, di sini tugasnya hitung bunga yang dibayarkan sebuah obligasi yang memiliki nilai nominal Rp100.000 dan memiliki tingkat bunga 15% per tahun jika pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan. Ya, jadi T-nya nanti dihitung ya. T-nya dihitung, R-nya kan udah ketemu dia 15% per tahun, jadi 6 bulan ini nanti dijadikan tahun, jangan lupa itu. Jadi 6 bulan dijadikan sebagai tahun, nanti ketemu berapa. Baru kalian bisa menghitung bunganya. Nilai nominal ini adalah P. Oke, silahkan coba dikerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakan latihan soal yang pertama, kita akan mencoba mengotak-atik dari rumus persamaan bunga sederhana, yaitu SI sama dengan PRT. Maksudnya di otak-atik gimana? Jadi ada beberapa soal yang kadang yang ditanyakan bukan bunganya, tapi mungkin nilai pokoknya, ataukah tingkat bunganya, ataukah periodenya atau waktunya. Nah, jadi kalau dari persamaan ini kan kita bisa melakukan beberapa manipulasi ya. Manipulasi di sini maksudnya ya merubah-rubah bentuk tapi tidak merubah nilainya. Nah, di sini kalau yang ditanyakan adalah P atau pokok. Maka kalau dari sini kalian lihat kalau ini yang ditanyakan, jadi dari rumus SI sama dengan P kali R kali T, kalau yang ditanyakan P, kita ingin merubah P itu menjadi satu posisi tersendiri tanpa ada yang lain. Jadi RT-nya ini harus dihilangkan. Caranya gimana gitu? Caranya gimana menghilangkan PRT ini? Jadi kalau misalkan ingin menghilangkan PRT dari sisi kanan ini, tinggal P-nya aja. Sebenarnya kalau karena ini adalah perkalian, kita bisa membagi dengan bilangan yang sama. Jadi misalnya kalau kita misalnya punya 3P, ingin dijadikan P saja. Caranya gimana? Ya udah dibagi 3 aja. Gitu. Maka ini sama dengan P. Sama halnya prinsipnya seperti itu. Jadi kalau ingin menghilangkan RT dari sebelah kanan, maka kita bisa membagi kedua ruas dengan RT. Jadi SI dibagi RT, PRT juga dibagi dengan RT. Sehingga nanti hasilnya adalah SI per RT sama dengan P. Kenapa ini kan RT dibagi RT kan sama dengan 1, P dikalikan 1 sama. Nah, ini baru setelah itu baru bisa kita balik, dalam artian yang P bisa kita pindah ke sebelah kiri dan SI per RT-nya menjadi sebelah kanan untuk memudahkan perhitungan saja. Nah, begitu juga dengan R. Jadi kalau kita ingin mencari R-nya dari sini berarti kita perlu menghilangkan P dan T. Maka bisa kita bagi dengan PT, bisa kita bagi dengan P kali T. Jadi SI per PT sama dengan R. Nah, begitu juga dengan T. Ini prinsipnya sama ya. Jadi kita bagi dengan PR. Oke, selanjutnya contohnya. Apabila Anto menabung 20 juta di bank yang memberinya tingkat bunga sederhana 15% per tahun, berapa lama waktu yang ia perlukan supaya tabungannya tersebut menghasilkan bunga sebesar 1 juta? Nah, ini apa sih sebenarnya yang ditanyakan dari soal ini? Yang perlu kita lakukan adalah menuliskan informasi dari soal. Nah, menjadi bentuk diketahui seperti ini. Maksudnya informasi dari soalnya apa, diketahui dan ditanyakan nanti hasilnya. Oke, menabung 20 juta, berarti nilai pokoknya adalah 20 juta. Kemudian, bank memberinya tingkat bunga sederhana 15% per tahun, 15%, 0,15. Berapa lama waktu yang ia perlukan supaya tabungan tersebut menghasilkan bunga sebesar 1 juta. Berarti ini ada informasi tambahan bahwa besaran bunganya atau SI-nya adalah 1 juta. Yang ditanyakan apa? Berarti berapa lama waktu? Berarti yang ditanyakan adalah T. Nah, seperti yang tadi ya, dari rumus SI PRT, kalau ini kita bagi karena ini yang ditanyakan T, kita membagi dua ruas dengan PR masing-masing, sehingga
T sama dengan SI per PR. Ini habiskan. Oke. Bukan habis, ini sama dengan 1. Jadi T-nya adalah SI-nya 1 juta, P-nya 20 juta dikalikan dengan 0,15 tingkat bunganya. Sehingga T-nya sama dengan 1 per 3 tahun. Atau kalau kalian bingung ya 1 per 3 dikali 12 bulan sehingga T-nya 4 bulan. Berarti kita membutuhkan waktu 4 bulan untuk mendapatkan bunga sebesar 1 juta rupiah dengan nilai pokok sebesar 20 juta dan tingkat bunga sederhana adalah 15% per tahun. Nah, ini ada notasi baru. Misalkan apabila S kita notasikan untuk nilai akhir. Nilai akhir itu maksudnya apa? Jumlah dari nilai pokok dan bunganya. Jadi misalnya S ini adalah nilai pokok ditambah besaran bunga. Ini nilai akhir tabungan kita kan. Kita nabungnya berapa, setelah jangka waktu misalnya 3 tahun, dapat bunga berapa, maka S ini adalah nilai akhirnya. Nah, dari sini SI tadi kan sama dengan PRT. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi P-nya tetap, kemudian SI kita ganti dengan P kali R kali T. Nah, sehingga dari sini nanti bisa kalau P-nya kita keluarkan, dalam artian kita jadikan di depan. Nah, ini kita keluarkan, maka dia menjadi S sama dengan P dikalikan 1 plus RT. Kita coba ya. Nah, S ini sama dengan, maksudnya ini kan bisa kita kalikan. Ini dikali ini. Yang pertama berarti P. Terus ditambah P dikalikan dengan RT. P ditambah PRT. Sama ya. Jadi kalau kita kembalikan ke bentuk awalnya tetap sama. Nah, dari persamaan ini pun kita bisa mengotak-atiknya. Jadi misalkan kalau P-nya yang dicari berarti dia menjadi S sama dengan P sama dengan S dibagi 1 plus RT. Jadi masing-masing kita bagi dengan 1 plus RT supaya ruas kanannya menjadi P saja dan itu kita rubah menjadi ruas kiri. Nah, kalau seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kalau dia ada di bawah, itu adalah pangkatnya, kalau kita naikkan ke atas, pangkatnya adalah min 1. Sehingga bentuk ini dan ini adalah identik atau sama. Nilainya juga akan sama. Contoh 2. Sejumlah uang yang disimpan dengan tingkat bunga sederhana sebesar 9% per tahun. Berarti ini adalah R-nya. Akan menjadi 5 juta setelah 6 bulan. Wah, jadi sejumlah uang berapa ini? X ya, nggak diketahui. Jadi R-nya diketahui. Nah, setelah 6 bulan ternyata uang tersebut menjadi 5 juta. Berarti 5 juta itu kan nilai pokok ditambahkan dengan bunga ya. Nah, ini 5 juta. Yang kita cari adalah P-nya. Berapa jumlah simpanan tersebut? Nah, itu diketahui karena ini kita bisa menggunakan rumus yang bunganya juga nggak diketahui besarannya berapa kan. Jadi kalau kita pakai rumus ini akan berulang atau alias bulat gitu. Jadi kita pakai rumus P yang tadi. S sama dengan P dikalikan 1 plus R kali T. Karena yang ditanyakan P, maka kita rubah menjadi bentuk seperti ini. P-nya yang ditanyakan, yang diketahui S-nya adalah 5 juta, 1 plus R-nya adalah 0,09 dari 9%, dan T-nya adalah setengah. Setelah 6 bulan dibagi 12 bulan supaya menjadi bentuk tahun, jadi setengah tahun. Nah, ketika kita hitung, jadi yang pertama kali kita hitung itu adalah seperti ini. 5 juta ya ini. Dibagi dengan 1. Yang di dalam kurung ini dilakukan operasi terlebih dahulu. 0,09 kali 0,5 baru ditambahkan dengan 1. Setelah itu baru 5 juta dibagikan dengan jumlah ini tadi. Nanti akan ketemu P-nya adalah 4.784.689 rupiah.
Nah, ini adalah jumlah simpanan awalnya yang ditanyakan. Jadi, nanti mungkin bisa ditambahkan. Jadi, jumlah simpanan tersebut sebesar Rp 4.784.689. Nah, itu contoh perhitungannya. Nah, kemudian dari situ kalian coba kerjakan. Dari sini, dari latihan soal ini yang menjadi tugas 2 nanti dikerjakan langsung aja pada lembar kertas yang sama dengan tugas yang pertama. Dari sini kalian bisa mengetahui kalian kurang pahamnya di mana. Dengan mengerjakan soal, kalian akan lebih tahu hambatan kalian, ketidakmengertian kalian di mana. Jadi kembali lagi ke materinya tadi, kalian baca lagi untuk mengerjakan tugas yang kedua ini. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang menghitung jumlah hari. Ada kalanya di soal itu diketahui tanggal awal periode dan tanggal akhir periodenya. Kita perlu metode untuk menghitung jumlah harinya. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa metode. Metode pertama yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal kalender untuk menghitung bunga tepat atau bunga Bankers Rule dan bunga Bankers Rule, yaitu dengan menghitung jumlah hari per bulan dan kemudian menjumlahkan seluruhnya atau perhitungan dengan cara manual. Jadi 11 Juni sampai 3 November. Nah, ini 11 Juni sampai 3 November, yang bulan Juni ada berapa bulan? Kan 30 hari. Nah, ini dikurangi 11 hari jadi sisa yang menjadi periode pembayaran adalah 19 hari. Julinya 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, dan Novembernya 3 hari ya. Jadi hanya 3 hari sehingga totalnya adalah 145 hari. Nah, contoh, hitung jumlah hari antara tanggal 15 Januari dan 22 Juni. Nah, ini. Januarinya berarti 31 dikurangi 15, sisa 16 hari. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia dimulai 15 Januari, biasanya kita menghitungnya dari 16 Januari sampai 31, ketemu 31. Februarinya di sini, nah ini, kalau sudah melibatkan Februari, kita harus melihat tahunnya itu kabisat atau enggak, caranya gimana? Nah, kalau tahun kabisat dia bisa dibagi 4 dan hasilnya bulat, berarti dia tahun kabisat. Nanti jumlahnya menjadi 29 hari. Tapi kalau seperti ini kan enggak diketahui ya tahunnya berapa, berarti kita anggap ini adalah Februari yang bukan tahun kabisat. Setelah itu ketemu Juninya juga sampai 22, maka akan ketemu jumlah harinya adalah 158 hari. Ada juga yang namanya tabel nomor urut hari. Seperti ini. Jadi tabel nomor urut hari ada tanggal, ada bulan. Nanti kita tinggal lihat aja tanggal berapa? 6 April. Berarti 6 April dia nomor urut harinya adalah 96. Kalau tahunnya bukan kabisat. Kalau dia tahun kabisat, berarti ini ditambahkan dengan 1. Kenapa ditambahkan 1? Karena di sini perhitungannya Februari hanya sampai 28 hari. Sedangkan kalau tahun kabisat dia sampai 29 hari, sehingga nomor urut 60 ini akan turun ke sini. Jadi ini akan bertambah 1. Tapi kalau bukan tahun kabisat, dia tetap mengikuti tabel nomor urut hari ini. Oke. Selanjutnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, metode yang kedua menggunakan tabel nomor urut hari. Nah, untuk tahun kabisat jangan lupa menambahkan 1 untuk semua tanggal mulai 1 Maret hingga 31 Desember. Karena pada tahun kabisat terdapat tanggal 29 Februari dan bernomor urut 60. Maksudnya seperti ini. Jadi ini kan
Februarinya cuma sampai 28 karena dia bukan tahun kabisat. Tahun kabisat terjadi hanya 4 tahun sekali. Kalau pas tahun kabisat berarti nomor urut 60-nya kan di sini. Nomor urut 60-nya kan di sini. Berarti ini kan jadi ini jadi 61. Jadi kenapa sejak 1 Maret sampai 31 Desember itu nanti akan bertambah 1 nih nomor urut harinya. Jadi ini 366 seperti itu. Nah, contoh hitung jumlah hari antara 11 Juni 2016 dan 3 November 2016. Jangan lupa Juni 2016 ini adalah tahun kabisat. Nah, dan ini Juni. Kalau dia masih di bulan Januari saja nggak berpengaruh, tapi ini di bulan Juni. Juni ini kan melewati Februari dulu ya. Berarti ini harus ditambah 1. Kita lihat dulu 11 Juni dan 3 November itu nomor urutnya berapa? 11 Juni. Maka nomor urutnya adalah 162. Kalau 3 November, dia nomor urutnya adalah 307, 162 dan 307. Tapi karena tahun kabisat masing-masing kita tambahkan 1. Berarti di sini menjadi 308 ditambah 163. Totalnya adalah 145 hari. Hitung jumlah hari antara tanggal 15 Januari dan 22 Juni 2016. Nah, ini jangan lupa 2016 ini kan tahun kabisat. Nah, yang melewati Februari yang mana? Hanya bulan Juni saja, sehingga hanya bulan Juni saja yang kita tambahkan 1. Yang bulan Januari tidak, karena dia ada sebelum bulan Februari. Jadi tidak terpengaruh dengan penambahan 1 hari pada bulan Februari. Totalnya menjadi 159 hari. Nah, ini kalau tahunnya 2017, maka ini bukan tahun kabisat, sehingga nomor urutnya langsung bisa lihat sesuai tabel tanpa menambahkan plus 1. Nah, metode lain yang bisa digunakan kita bisa pakai Excel ya. Jadi kita tuliskan aja tanggalnya berapa, tanggal awal dan akhirnya, tanggal akhir dulu biar nanti hasilnya nggak minus, tanggal akhir periode, tanggal awal periode. Nah, ini selisih. Jadi nanti kita tuliskan di sini sama dengan B2. B2 adalah ini. Dikurangi dengan B3. Jadi sama dengan nanti di sini dituliskan sama dengan B2 minus B3. Ketika di enter maka akan langsung muncul jumlah harinya yaitu 159 hari. Nah, ini juga sama. Tapi jangan lupa ini harus diatur dalam format tanggal. Jadi ketika kalian menulis 22 Juni 2016 jangan lupa selnya diatur dalam format tanggal supaya nanti bisa hasilnya valid. Materi selanjutnya yaitu tentang pembayaran dengan angsuran. Jadi misalnya seperti ini. Ibu Siska meminjam uang dari Bank Paramita sebesar 70 juta. Ia berjanji membayar kembali pinjamannya dalam waktu 20 bulan dengan cara mengangsur 3.850.000 setiap bulannya. Berapakah tingkat bunga sederhana yang dikenakan bank kepada Ibu Siska? Jadi kita hitung dulu. Total pembayarannya adalah 20 kali 3.850.000, 77 juta. Ini dari besar angsuran dikalikan dengan waktu angsuran. 20 dikali 3.850.000 hasilnya adalah 70 juta. Sedangkan total pinjaman sebelumnya kan sebesar 70 juta rupiah. Dari sini kita ketahui bahwa biaya bunganya itu sebesar 7 juta rupiah. Ini adalah total biaya bunganya atau SI. Nah, tadi udah diketahui
P-nya 70 juta. P itu apa? Nilai pokok. Nilai pokok hutangnya 70 juta. Waktunya adalah 20 bulan. 20 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 5/3. R-nya adalah SI dibagi dengan P kali T. Kan yang ditanyakan R, tingkat bunga ya. Kita kembali ke rumus yang awal. SI-nya 7 juta dibagi dengan P. P-nya 70 juta dikalikan dengan 5/3. Nah, ini perhitungannya seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi, dibagi 5/3 ini bisa kita kalikan, tapi 3/5. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya 7 juta dibagi 70 juta dikali 1/5/3. Nah, jadi ini nanti kalau kita ingin naikkan ke atas, dia posisinya berubah ya, jadi 3/5. Nah, udah dihitung, ternyata bunganya adalah 6% per tahun. Nah, dari sini. Ini tadi udah pakai yang manipulasi persamaan ya. Jadi tergantung kebutuhan saja. Kalian butuhnya yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, itu harus dipahami terlebih dahulu. Nah, ini ada tugas yang ketiga. Ibu Timon memiliki 2 jenis deposito. Deposito pertama sebesar 7.200.000 dengan bunga sederhana 9% per tahun. Dan deposito kedua sebesar 7.800.000 dengan bunga sederhana 7,5% per tahun. Hitung tingkat bunga yang diperoleh Ibu Timon selama setahun atas total depositonya sebesar 15 juta. Nah, jadi caranya yang pertama, hitung pendapatan bunga atas deposito pertama per tahun. Jadi per deposito dihitung dulu ya. Tadi kan ininya, P-nya ini tadi yang pertama 7.200.000. Ini jangan lupa, ini 7.200.000. R-nya adalah 9% per tahun. Nah, T-nya berapa berarti? T-nya adalah 1 tahun. Karena sudah 1 tahun berarti T-nya ini sama dengan 1. Kan dia satuannya tahun ya, jadi T-nya 1. Yang kedua juga gitu, P-nya adalah 7.800.000. Ini R-nya adalah 7,5%. Ini 7,2. R-nya 9%. Kalau ini P-nya adalah 7,8, R-nya 7,5. T-nya sama-sama 1 ya. Sama dengan 1 tahun. Berarti kalian tinggal mencari S1, SI1 dan SI2. Kemudian di total pendapatan bunganya SI sama dengan SI1 ditambah SI2. Yang ditanyakan tadi tingkat bunga atas 2 deposito. Berarti kita mencari tingkat bunga rata-ratanya. Total bunganya dibagi dengan total deposito. Jadi hasilnya nanti ini total depositonya tadi berapa? 15 juta ya. 15 juta. Nanti dihitung hasilnya berapa. Oke, jadi untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tugas keempat, yaitu berkaitan dengan kredit ya. Jadi ada tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, dan tugas keempat. Semuanya harus diselesaikan hari ini juga sampai sebelum jam 12 malam. Jadi kalian harus sudah menyelesaikan ini. Boleh berdiskusi dengan temannya, boleh silahkan, tapi pastikan kalian memahami. Maksud dari tugas ini adalah untuk mengetahui di mana kesulitan kalian dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya.
Jadi tugas yang keempat yaitu Bapak Aditya membeli sebuah kulkas 3 pintu dari sebuah toko elektronik seharga Rp14.500.000. Sebagai tanda jadi, Bapak Aditya membayar uang muka sebesar Rp2.500.000 dan berjanji akan mengangsur sisanya dalam 5 kali angsuran yang sama besar setiap akhir bulan dengan tingkat bunga sederhana 12% per tahun. Hitung besarnya angsuran yang harus dibayarkan Bapak Aditya. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menghitung sisa pembayaran yang harus dilunasi dulu. Kemudian hitung total angsuran beserta bunganya dan hitung angsuran per bulannya. Nah, itu adalah tugas untuk hari ini. Silahkan kalian pelajari, kalian pahami. Ketika kalian mengerjakan tugas-tugas ini sendiri, walaupun bertanya pada temannya, tapi kalian tetap mencoba sendiri, kalian akan tahu di mana kesulitan kalian atau bagian mana yang kalian kurang paham. Nah, hal-hal itu bisa kalian tanyakan melalui WA group ataupun WA pribadi saya. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada. Mungkin banyak, tapi inilah salah satu cara untuk mengukur kemampuan kalian. Jadi tugasnya nanti dikumpulkan melalui Google Classroom sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Silahkan kerjakan di kertas seperti biasa, kemudian foto hasilnya dan unggah di Google Classroom. Jangan lupa fotonya dalam bentuk portret atau tegak dan langsung dalam satu file ya. Jadikan PDF supaya tulisannya lebih jelas. Oke, waktu bertanya tidak tergantung jam kuliah. Jadi kalian boleh bertanya kapanpun. Ketika kalian sedang mengerjakan, tiba-tiba mungkin kerjakan malam, terus ada kesulitan, ya silahkan bertanya. Tapi ada baiknya kalian mengerjakan pada saat jam kuliah supaya tidak bertumpuk dengan tugas-tugas mata kuliah lain di hari tersebut. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.